Hai teman baik, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Gracia di acara Sparta, semangat pulih melalui art terapi dan aktivitas seni. Hari ini kalian lihat saya bawa apa? Nah ini rajutan ya. Kalau kalian pikir ini rajutan ini identik dengan apa? Nenek-nenek kah? Nenek-nenek yang sedang merajut di atas kursi goyang? Atau ada hal lain yang terlintas di pikiran teman baik tentang merajut? Dan apa sih hubungan merajut dengan kesehatan mental? Ya, episode kali ini, episode kita yang ke-6, kita akan membahas tentang terapi merajut bersama dua narasumber kita ya. Ada Mbak Dwika, seorang akademisi psikologi, seorang pengajar di Bali Dwipa University, betul? Dan juga ada Esmeralda Kustari. Halo. Dipanggil siapa nih? Esme boleh, Alda boleh, sama aja sih. Oke, dipanggil Alda ya. Boleh. Jadi Alda ini adalah seorang pengajar handicraft. Yap, Gitu. betul. Oke, ngomong-ngomong tentang merajut. Apa ya, awalnya ini gimana sih Dah belajarnya? Belajar merajutnya dari mana? Ini menarik sih Kak. Soalnya dulu itu kebetulan awal ceritanya ini nggak sengaja. Waktu dulu tuh kan nenek saya tuh suka banget ngerajut. Orang tua zaman dulu kan hobi banget tuh ngerajut. Berarti bener ya? Yang Iya, iya benar. nenek-nenek ya? Benar. Terus ada momen di mana waktu saya umur 22 tahun tuh zaman-zaman saya masih kuliah tuh kayak merasa kayak sering cemas, banyak khawatir, banyak hal deh, takut nggak lulus kuliah. Terus juga takut mau jadi apa ya nanti ya, banyak kayak depresi pada akhirnya gitu. Jadi kalau teman saya bilang saya kena anxiety disorder. Oh, jadi rasa cemas sempat yang berlebih. Ini, maksudnya sempat konsultasi ke Iya. ini juga, ke tenaga profesional kesehatan Iya, jiwa. betul. Terus akhirnya tuh saya googling Kak. Kayaknya apa sih, kegiatan apa sih yang bisa meredakan rasa cemas saya? Ternyata salah satunya adalah knitting. Tuh saya kayak langsung deng gitu. Jadi kayaknya nih nggak asing nih kayak ngerajut. Karena dulu sering lihat nenek saya suka ngerajut, tapi saya nggak ada terpikir untuk belajar rajut sama sekali kan. Akhirnya saya dapet pengajar rajut lewat Google. Saya datanglah cari rumahnya nih, karena kebetulan kayak di pelosok kota Bandung gitu, karena kebetulan saya dari Bandung. Oh, dari Bandung, oke. Terus saya cari, ternyata ada rumah tua gitu kayak tempo dulu ala-ala Belanda gitu. Terus saya masuk ke rumahnya itu, ternyata yang datang itu ibu-ibu paruh baya umur udah 80 tahun. Ya ampun. Ya ternyata pengajar saya itu adalah udah sepuh, udah umur 80 tahun. Ngobrol, ditanya nih, Neng mau ngapain kesini gitu dia kan. Terus yaudah saya akhirnya bilang, saya mau belajar rajut Bu. Lah kok bisa anak muda mau belajar rajut? Saya pikir Nengnya mau beli alat-alat rajut, apa mau beli karya-karya ibu katanya gitu. Oh enggak, saya mau belajar. Jadi nenek itu juga jual ini ya berarti Iya, ya, benar. karya itu. Akhirnya singkat cerita, setelah itu saya ngobrol. Kayaknya nenek saya dulu suka banget ngerajut soalnya ibu. Oh siapa namanya gitu dia bilang. Saya sebutin lah nama nenek saya kan. Terus surprise-nya lagi tuh ternyata itu sahabat dekatnya banget nenek saya waktu sekolah. Jadi kalau zaman dulu kan dapet kayak ilmu kewanitaan gitu ya. Jadi kayak ada ngerajut, ada istilahnya jahit. Zaman dulu ternyata tuh temen baiknya banget. Jadi aku kayak ini jodoh apa gimana ya belajar rajut itu ya kayaknya. Karena di anak-anaknya sama sekali nggak ada yang menurun ya. suka Malah ngerajut. ke cucunya jadi. Iya, dari situ saya kayak ngerasa kayaknya ada chemistry deh. Ini kayak ada yang lain gitu ya. Mungkin saya ditemuin sama namanya Bu Ukat gitu. Udah tua. Kayaknya saya belajar rajut nih kayak apa jodoh ya dipertemukan lewat almarhum nenek saya mungkin ya sudah. Kamu kayak harus sudah ketemu deh. Dari situ tuh saya kayak punya ikatan batin sama ngerajut. Nah dari situ saya belajar serius. Belajarnya berapa lama? Kan lihat deh kayak ini ya, saya nih ngelihat ini mulainya dari mana. Kalau warna sih memang enak ya dilihat gitu, cuman tekniknya ini kan kayaknya susah kayak gitu kan. Jadi harus benar-benar belajar, fokusnya juga nih harus dari mana nih mulainya kayak gitu. Gimana tuh? Itu otodidak ya? Belajarnya gimana sih mulai dengan siapa? Nenek Ukat itu? Iya, Nenek Ukat. Jadi dia waktu itu ngajarin saya basic. Karena umur 80 tahun masih 80 bisa tahun ya? Masih bisa ngerajut dan matanya tuh masih, dan dia nggak pakai kacamata sama sekali.
Wow. Dan dia kalau ditanya tentang masa lalu sejarah-sejarah zaman Belanda tuh masih hafal banget. Saya nggak tahu ya, Jadi memorinya ini bagus apa banget. ada hubungannya ya? Nanti kita bahas ya tadi kayak memori Iya, dengan bagus. ini ya, karena merajutnya itu. Iya, terus saya diajarin basic per basic. Dia udah bilang sih, kalau Neng nggak suka jangan dipaksain, karena kalau belajar rajut nggak passion tuh katanya beda, kayak beban jadi ya gitu. Saya nyoba belajar 3 bulan, sama bukat hampir tiap hari saya kesana, terus ya udah sampai sekarang sih, sampai maksudnya saya belajar udah lama banget sih, mungkin udah 8 tahunan yang lalu sih. 8 tahun yang lalu Iya. ya. Wow. 8 Gila, tahun. 8 tahun mantap banget. Terus kalau kegiatan sehari-hari Alda ini apa aja sih selain merajut? Heeh. Sebenarnya main bisnis saya bukan rajut sih, jadi saya ada sama suami juga punya salon. Jadi sebagai suami saya sebagai hairdresser, saya sebagai colorist. Jadi kalau ada yang mau di color rambut, Ya. kayak Langsung promosi kan banyak kita ya. enggak, maksudnya banyak karena kan salon itu juga seni juga sebenarnya. Betul. Seni mempercantik orang lain, buat warna juga nggak sembarangan, itu ada rumusnya juga. Sebenarnya main bisnisnya tuh di salon, cuman karena banyak teman-teman saya yang tahu dulu saya suka ngerajut, banyak deh saya dikasih advice, kamu mau nggak ngajar di sini, kamu mau nggak sih kamu ngajar rajut yang lain, karena kan main bisnisnya bukan di rajutan Iya, ya. betul. Iya. Mau nggak sih kamu sharing sama orang lain tentang ilmu rajutmu, mungkin lebih bermanfaat buat orang lain. Ya udah dari situ sih Oh, jadi Alda juga ngajar-ngajar. iya ngajar-ngajar Ya di juga. mana aja tuh dah kalau boleh tahu dah ngajar-ngajar Di merajutnya. ada satu komunitas Mhm. di Instagram namanya Mulai Merintis, itu kebetulan yang punya HIPMI, Himpunan Pemuda Pengusaha Iya, Muda Pengusaha Indonesia. Mhm. Itu jadi dia buat workshop apapun, workshop buat sabun, makrame, tentang bisnis plan, tentang handcrafting juga banyak. Nah kebetulan saya pengajar di sana juga, diminta untuk mengajar juga. Terus ada beberapa juga kayak di Canggu ngajar. Terus kemarin ada foundation namanya Bali Wise Role Foundation. Saya diminta ngajar juga buat ngajar ibu-ibu lokal Bali yang nggak punya pendapatan. Jadi dia dikasih skill Iya. sama foundation buat bisa lebih mandiri gitu loh. Gitu. Jadi bisa nanti membantu secara finansial ya. Iya betul. Ini kan termasuk hobi baru kan kalau merajut ini ya. Nah, selama pengalaman Alda mengajar, itu kapan sih merajut itu mulai digemari sama anak-anak muda? Kayaknya baru-baru sih ya. Baru-baru. Soalnya kayak kalau di Bandung sih udah lama ya. Karena kan di Bandung istilahnya seni tuh udah lama banget ada gitu. Kalau di Bali sih kayaknya baru-baru, mungkin 2-3 tahun sih Kak. Karena 2 sampai 3 tahun. kalau di Bali saya perhatiin ya, karena kayaknya jarang juga sih anak muda di sini yang tertarik untuk belajar handcrafting. Jarang. Ada tapi nggak banyak gitu. Terus biasanya kalau lebih populer di Bali tuh ada yang namanya makrame, Makrame itu yang kayak apa? yang kayak dream catcher, wall hanging, itu biasa ada di Pinterest tuh ada. Painting paling di sini, kayak melukis, menggambar, itu cukup populer di Bali. Tapi untuk knitting itu sendiri tuh kurang populer. Knittingnya belum ya. Karena pengajarnya juga dikit gitu di sini. Berarti salah satunya Alda dong ya. Iya Jadi sih. untuk bisa saling sharing. Nah, maksudnya anak-anak muda itu ada nggak yang artinya minta, oh Kak buat workshop dong tentang knitting? Ada? Ada. Oh, jadi ada lah ya, Ada. mulai beberapa anak-anak muda yang tertarik. Nah, kira-kira nih apa sih alasan mereka dari sekian kali memberikan workshop pelatihan, alasan mereka untuk belajar merajut itu apa? Apa mungkin memang karena hobi pengen aja gitu, atau mungkin memang ada terkait finansial, atau apa sih, mencari hal yang baru mungkin? Mungkin lebih ke pengen mencari hal baru sih Kak, karena kalau dibilang tren juga nggak ngetren juga sih, maksudnya di Bali kan kurang begitu ya. Terus kalau untuk masalah finansial juga kayaknya nggak banyak deh yang mau capek-capek ngerajut, kayak wasting time untuk ngerajut deh buat dapet duit, kayak enggak. Cuman kayak zaman sekarang ini kan nggak dipungkiri Kak, bahwa anak muda kalau nggak punya soft skill yang lain kayaknya nggak bisa bersaing deh di dunia luar gitu. Dia harus punya asah skill lain selain smart aja nggak cukup zaman sekarang. Iya, Jadi kalau misalnya smart, dia bisa piano, dia bisa ngerajut, dia bisa gambar, tuh kayak jadi poin plus poin gitu plus, ya. untuk bersaing ya. Nah
biasanya ada beberapa orang yang ikutin semua workshop untuk mengetahui atau menggali passion dirinya. Kayaknya misalnya dia nyoba nih workshop buat sabun. Aduh kayaknya nggak bisa deh. Kayak dia nyoba workshop lagi. painting, coba lagi. Kayaknya aku nggak suka deh gitu. Ternyata pas dia nyoba knitting, kok kayaknya oke nih, kayak aku suka deh. Nah, sampai ada murid-murid rajut saya juga sampai yang sekarang tuh udah pro banget, jago banget Kak. Dan dia berbisnis kayaknya lebih laris daripada saya kalau berbisnis ya, serius tuh. Padahal kalau dilihat-lihat awalnya tuh kalau lihat orangnya tuh pertama belajar kayak kalau dari ditarik garis nih 10 orang kayak dia salah satu orang yang kayak tidak tertarik sama rajutan deh. Oke. Yang surprise-nya ternyata dia malah lebih jago sekarang gitu. Itu tuh surprise sih, dan happy sih lihat murid yang tiba-tiba jago banget gitu. Hebat sekali ya Bu Gracia. Terus terkait ini kan tadi dapat diceritakan bahwa sempat ada mengalami kecemasan gitu kan ya Alda. Nah, akhirnya menemukan jalan dengan knitting ini, apa yang Alda rasakan sih efek positifnya dari knitting ini? Dulu tuh parah sih saya kalau bisa dibilang cemas ya. Ada masa fase umur di mana saya kayak merasa saya mau kemana ya? Umur 22, 23 tuh kayak umur-umur saya lulus nggak ya kuliahnya? Saya bener nggak ya? Mau jadi apa? Terus itu kayak cemas berlebih, nggak bisa tidur. Terus kayak insomnia berlebih juga. Terus nggak bangun siang. Terus kayak hidup tuh kayak nggak sehat aja gitu loh Kak. Ternyata pas setelah saya nyoba belajar rajut lebih intens gitu, apalagi ketemu sama Bu Ukat, itu kayak dapat positive vibes yang lebih ya. Karena saya ngeliat sosok Bu Ukat ya udah tua masih semangat gitu kan. Terus efek dari ngerajut itu tuh saya kayak ngerasa lebih rileks karena kan duduk sambil ngerajut dengan ritmis yang sama temponya. Terus diulang-ulang gitu, terus kayak lebih santai. Ternyata pas saya baca-baca referensi di Google juga katanya emang bisa membuat rileks dan juga kayak memperlambat denyut jantung gitu Kak. Oh jadi tapi itu memang yang Alda rasakan langsung? Iya, itu lebih rileks. Dan kalau mau ngeudahin tuh kayak nggak mau gitu karena udah fokus gitu loh Kak. Karena kan kayak malah susah berhentinya. Iya, sama kayak nonton film Korea kan begitu juga ya. Susah berhentinya. Ada kemiripan film Korea. Karena kalau ngerajut itu kayak kita melakukan pola yang sama. Terus juga gerakannya gitu ritmis aja gitu ya, statis gitu aja terus. Itu kayak buat kita lebih fokus. Benar-benar harus sabar, fokus ya. Iya, tapi itu terpaksa kita untuk fokus Kak. Otomatis otak tuh juga kayak olahraga, tangan juga olahraga. Memang tangan, sih otak, sakit sih pasti kalau awal-awal baru belajar ya. Sakit pasti semua karena langsung kena ke punggung, ke tangan tuh terasa sakit. Cuman lama-lama kalau udah biasa itu nyaman deh. Kakak harus coba sih, kalau nggak coba aku nggak bisa. Kita ada sesi cobanya sama Alda nih, ntar ajarin kita ya. Siap, boleh. Nah ini kan jadi kalau yang dibilang sama Alda tadi ya berarti ini kan termasuk hobi yang meditatif ya. Betul. Nah apa aja sih sebenarnya dampak psikologisnya nih dari merajut ini Mbak Dwika? Nah tadi Alda udah sharing ya, ada perasaan rileks, ada yang membuat Alda menjadi lebih tenang gitu kan. Artinya saat merajut ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Apalagi ketika misalnya merasa cemas. Itu terkadang ketika kita merasa cemasnya tuh berlebihan. Jadi seolah-olah di kepala itu tuh kayak berat gitu. Terus pikiran kita tuh kemana-mana. Entah apa yang membuat kita cemas tuh nggak jelas. Tiba-tiba udah misalnya ada simptom-simptom fisiknya, misalnya tangannya tiba-tiba keringetan, detak jantungnya itu berdebar lebih cepat. Terus kita jadinya cepat lelah kayak gitu. Ketika misalnya kita merajut, kita memfokuskan pikiran kita kepada tadi yang dibilang sama Arda, pattern-pattern yang kita harus lakukan atau yang harus kita follow kayak gitu kan. Dan aktivitas tersebut membuat kita jauh lebih rileks. Karena tadi yang dibilang duduk, kita bisa sambil santai, dan lebih bagus adalah kita memindahkan pikiran kita dari awalnya kita kayak bingung mikirin apa. Jadi dipaksa untuk fokus. Untuk fokus terhadap hal yang sedang kita kerjakan. Jadi seperti meditatif tadi, in the present moment. Gitu. Seperti itu ya jadinya ya. Jadi kalau merajut ini, kalau dari ilmunya sendiri termasuk psikoterapi? Dia masuk ke art therapy. Oh, ke art therapy dia ya. Jadi adalah aktivitas seni juga yang bisa membantu kita
menjadi lebih rileks, lebih tenang, dan juga bisa mengurangi kecemasan juga, seperti yang disampaikan oleh Alda tadi. Oke. Gitu. Terus juga saya kan sempat dapat info juga kalau misalnya dengan merajut ini kan tidak hanya untuk permasalahan kesehatan mental aja. Nah, kalau untuk fisik nih misalnya kayak orang Parkinson tuh kan terus dia jari-jari bergetar itu bisa dibantu dengan merajut juga. Karena ketika melakukan aktivitas merajut itu kan ada motorik ya, gerakan motorik kita yang kita gerakan. Jadi ada mungkin berkaitan dengan saraf juga, sistem-sistem kita kinerja ke otak seperti itu, jadi akan menjadi lebih baik. Terutama misalnya kalau misalnya orang Parkinson itu kan dia seperti bergetar gitu kan ya. Jadi kalau misalnya melakukan aktivitas seperti merajut, mungkin akan membantu juga, tapi saya kurang paham juga maksudnya seberapa signifikan bisa membantu. Tapi memang berdasarkan penelitian, merajut sangat baik untuk demensia atau orang-orang yang mengalami misalnya kayak memori gitu, permasalahan tentang memori. Tadi yang tentang Bu Ukat itu berarti ada hubungan memori dengan aktivitas merajut yang sudah dilakukan intens. Betul sekali. Jadi bisa menunda kepikunan juga. Menunda kepikunan. Berarti saya ini perlu belajar. Saya sudah mulai banyak lupa. Iya, jadi bagus sekali manfaatnya untuk memori sebenarnya Bu Gracia. Gitu ya. Makanya mungkin nggak salah ya kalau misalnya memang ada kenyataannya tuh Bu Ukat sendiri masih benar-benar detail banget memorinya. Cuman saya bingung begini Mbak Dwika, itu kan untuk penderita demensia. Sedangkan kita kalau merajut kan harus yang fokus. Itu kan kaitannya juga dengan mata. Itu ini ya untuk usia umur segitu. Nah, mungkin kita perlu tahu juga Ibu Ukat ini sudah melakukannya sejak kapan? Dari zaman sekolah sih kayaknya, karena kan udah lama banget. Mungkin dari situ kan kita ada pattern-pattern yang sudah dihafal, yang sudah dipelajari dari tahun ke tahun. Tapi kalau misalnya kita dia terus berulang keluar kepala betul. Jadi kayak naik motorisnya kan sudah memiliki memori sendiri kan. Jadi kita kayak misalnya tiba-tiba ada motor di depan ya kita ngerem secara refleks gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita baru belajarnya itu misalnya kayak ada permasalahan di mata gitu, ya jelas saja mungkin bermasalah gitu. Kayak misalnya bukan kita nggak ngomong tentang tua atau muda, kalau misalnya saya pun punya ada hubungannya ya ternyata ya. Jadi susah kalau pakai kacamata kan. Gitu ya. Terus ini Mbak Dwika, kan kalau merajut tuh terkait sama warna-warna, ada hubungannya nggak ya Mbak? Mungkin apakah perasaan rileks yang timbul itu karena benang-benang warna-warna benangnya yang lucu-lucu, ada kaitankah atau hanya karena gerakannya yang berulang sehingga membuat lebih rileks? Kalau misalnya dari studi warna gitu, memang ada kayak beberapa warna-warna yang menimbulkan satu efek-efek tertentu kepada kita. Kita sudah pernah bahas di minggu pertama kalau nggak salah ya. Jadi kayak misalnya jadi warna itu juga ada kaitan ya, warna itu tidak hanya menggambar ya, tapi juga di di merajut ya. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat warna-warna yang kita suka gitu ya, jadi kan menimbulkan mood yang positif gitu. Iya, betul. Nah, tapi kalau saya sih sebagai orang awam ini ngelihatnya susah banget ya. Kayaknya teknis banget. Kira-kira semua orang bisa ya kalau belajar, artinya mencoba untuk merajut itu bisa? Bisa banget. Cuman emang kalau segala sesuatu dari awal kan pasti kayak trial dan error dulu ya. Pasti cuman sejauh ini sih biasanya kalau saya ngajarin orang rajut untuk beginner nih, kebetulan kemarin nih, jangan dijauh-jauh. Kemarin itu saya dikasih sampel sama orang Australia untuk ngajarin itu kan, ibu-ibu lokal itu. Satu hari udah harus jadi satu pola, dan itu adalah case laptop yang besar banget, yang tidak mudah, dan ibunya tuh sama sekali tidak pernah merajut, dan itu selesai. Waduh. Sampai ada kayak bottle holder, kayak tempat minum itu polanya susah banget menurut saya ya, tidak untuk beginner sebenarnya, cuman karena mungkin mereka juga excited untuk belajar, itu cuma bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam aja. Luar biasa. Ya jadi sebenarnya bisa kok. Sebenarnya kalau udah dicoba itu bisa kok. Buktinya kemarin sudah terjadi ya, karena kan kalau kerja sama bule itu dia harus on time, harus tepat gitu ya. Dan ibu-ibunya kayak mau nggak mau dia belajar dan excited, akhirnya bisa juga sih. Itu botol holder 2 jam doang. Boleh menambahkan ya Bu? Silakan. Jadi kalau misalnya mau ada efek terapeutiknya ini, sebaiknya sih memang tidak diburu-buru. Gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita merasa tertekan gitu ya, kayak susah gitu, justru malah kita
malah tambah cemas. Iya benar. Kan, gitu. Iya, Jadi tapi benar. hebat loh ibu-ibu itu ya, dalam waktu 2 Iya, jam betul. dia nggak ada Mungkin pengalaman. ada suatu hal yang baru yang dia pelajari, jadi bisa excited. jadi ya, betul. Iya, Mungkin dari benar. sisi itu ya didapat ya. Kalau pengalaman selama merajut, apa adakah bapak-bapak mungkin atau anak muda yang laki-laki tertarik dengan merajut? Ada bule sih Kak, biasanya ya. Biasanya bule. Waktu itu ada juga yang belajar cowok tapi bule, tapi dia juga jago. Jadi basicnya sebenarnya udah bisa. Tapi dia kayak tinggal melancarkan aja sama saya. Jadi kayak aku mau coba pattern yang lain dong, aku mau diajarin sama kamu gitu. Ada sih, tapi lokal kayaknya belum. Cuman kalau bule ada. Kalau bule ada. Iya. Oke. Terus berarti ini hasil karya Alda ini dijual juga ya? Dijual juga Terus sih. berarti banyak dong sudah koleksi ininya Alda ya, hasil karyanya. Itu Udah kalau sih. teman baik misalnya mau tahu nih apa aja yang sudah dibuat, itu bisa lihatnya di mana? Ada Instagram, nama Instagramnya adalah Fullen Art Space. Jadi di Fullen Art Space ya. Jadi di situ ada kayak workshop kapan ada lagi, workshopnya tuh belajar tentang basic atau buat tas atau buat Korean bag, ada macam-macam sih di situ. Oh, jadi Detail. nanti seandainya misalnya nih teman baik ada yang tertarik ya untuk belajar merajut, itu bisa langsung kontak Alda ya di Instagram itu. Boleh, di DM jadi aja. menerima untuk private ini ya, knitting itu ya. Menerima juga. Sekarang juga banyak sih ngajar online juga banyak. Kadang Bisa ada yang ngajar online juga ya. Iya. Sampai yang di Jakarta, yang jauh-jauh. Terus justru zaman corona kemarin awal-awal yang nggak boleh kemana-mana itu. Itu tetap jalan ya secara online ya tetap akhirnya. jalan. Jadi satu Cocok hari banget malahan jadi kegiatan di rumah ya Iya, ada. positif itu ya. Jadi Iya, kegiatan. satu hari bisa ngajar 4 sampai 5 kali. Wow. Durasi 2 jam Wow. gitu. Sekarang Jadi, masih orang Jakarta, ntar juga ada lagi, tapi orang Jakarta. Jadi kalau dulu tuh zaman-zamannya nggak boleh kemana-mana nih, banyak banget yang DM minta workshop online. Terus akhirnya aku collecting berapa orang, berapa sesi, jadi berapa digabung sesi. gitu. Iya, digabung. Oh ya, nah terkait itu ya, maksudnya lebih baik nih kalau merajut ini dilakukan sendiri atau berkelompok? Apakah ada ininya sih Mbak? Maksudnya mana yang lebih baik? Karena kan kalau misalnya kita berkelompok nih, jadi di sana tuh bisa kita saling bersosialisasinya dapat juga. Yang mana sih lebih baik sebenarnya? Saya nggak bisa bilang yang mana lebih baik. Betul. Tergantung Karena nih. nyamannya, kebutuhannya apa gitu Kebutuhannya dulu. apa? Kalau misalnya orang yang dia memang butuh berinteraksi dengan orang lain, berkelompok lebih cocok. Dia di situ ada human touch-nya. Kalau misalnya ada nih sama saya nih, kita bisa sambil ngobrol. Jadi di satu sisi kebutuhan saya berinteraksi dengan orang lain udah terpenuhi gitu. Tapi kalau misalnya saya memang pengennya sendiri gitu kan ya, ada kan momen-momen di mana kita nggak pengen ngobrol, pengennya tuh fokus aja. Betul. Kayak sebenarnya kita ini kenapa sih gitu kan? Jadi kegiatan ini nih mencari tahu ya, betul cocok banget untuk kita untuk mulailah. Artinya sambil kita merajut, sambil kita tenang, mulai menyusun apa sih sebenarnya yang kita pikirkan, apa sih yang sebenarnya yang kita rasakan kayak gitu. Jadi cocoknya ya tergantung kebutuhan kita. Kebutuhan berarti ya, oke. Nah, apa nih namanya nih, ada nggak tips and trick untuk teman baik yang ingin belajar merajut? Tips and trick apa ya? Boleh sih kalau misalnya ada yang teman baik nih, ada beberapa orang yang mungkin dia merasa punya permasalahan tentang psikologis, itu feel free sih buat kontak atau DM Fullen Art Space. Jadi biasanya kita juga ada komunitas-komunitas beberapa orang yang memang aku nggak mau nih terlalu rame, aku maunya cuma berdua itu aja, tinggal DM aja sih, nggak apa-apa. Oh gitu ya, jadi silakan langsung kontak Alda di Fullen Art Space gitu ya. Fullen Art Space. Oke, kalau dari Mbak Dwika nih, jadi closing statementnya nih terkait dengan merajut dan permasalahan kesehatan mental apa Mbak? Jadi sebenarnya ketika misalnya kita merasakan hal-hal yang mencemaskan gitu kan ya, ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Aktivitas yang positif itu kan ada banyak yang kita sudah pernah bahas. Betul. Namun salah satu hal yang baru diperkenalkan oleh Alda adalah merajut. Betul. Nah, teman baik di rumah, ada baiknya juga ya kita mencoba hal baru seperti merajut ini. Alda sendiri juga sudah merasakan manfaatnya. Dan juga kita mau coba nih sekarang. Habis itu kita mau coba nih. Penasaran juga kan soalnya ini hal yang baru banget buat kita loh gitu. Terus terang saya merasa excited karena memang kalau baca-baca literatur gitu kan ya, banyak hal yang
menyatakan bermanfaat. Nah, kita perlu merasakan sendiri. Iya, betul. Soalnya harus dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Mari kita mencoba hal yang baru. Jadi nggak perlu takut ya untuk mencoba hal-hal baru. Oke, teman baik. Habis ini kita mau merajut bersama Alda. Jadi kalau teman baik mau kontak nanti ya, misalnya bertanya tentang merajut seperti apa atau mungkin tertarik untuk belajar lebih lanjut, silakan langsung ke Instagramnya Alda @volenartspace. Dan juga jangan lupa bagi teman baik yang ingin topik apa sih yang akan diangkat ke Sparta, bisa langsung DM @berteman_baik. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah, jadi sekarang kita mau belajar nih tentang rajutan, Kak. Rajutan itu ada 2 macam, ada knitting, ada crochet. Kalau knitting biasanya kalau di katun-katun biasanya pakai 2 stick. Kalau sekarang kalau populer di Bali biasanya pakai 1 jarum, namanya crochet. Nah, ini sebenarnya lebih mudah sih ketimbang knitting. Jadi yang mau aku ajarin adalah namanya stitching single crochet. Jadi satu tusuk gampang. Aku kasih sedikit contoh. Sebentar dulu, ini mulai dari mana? Ini cara pegangnya adalah masukin jarum yang sini ke sini. Iya. Oke. Lalu tarik, keretin. Ini benang yang ini. Gini. Maaf pemirsa. Apa? Ini pegang. Ini pegang. Terus ini keretin. Ini tarik. Iya. Kakaknya aman? Oke. Nah, ada istilah yang namanya rantai atau chain. Chain itu yang ada di sini. Ini kayak rantai sih. Kelihatan sih. Ini rantai. Ini rantai. Ini namanya rantai. Di sini di bawah rantai itu ada bolongan kan? Ada. Persis di sini. Di bolongan sini. Aku kasih sedikit contoh dulu. Di sini kita tusuk. Tusuk dulu. Tusuk di bawahnya. Ya. Kakak sudah? Kakak lilitin ke atas. Bentar dulu. Oke. Sebentar, aku betulin dulu ya. Kakak mulainya salah di sini. Di sini. Terus kakak masukin di sampingnya, ada di bawah rantainya tuh ditusuk. Ya. Tusuk. Terus begini. Sudah ya. Di posisinya udah sama ya, Mbak ya? Betul. Terus ini gimana caranya benang ini keluar ke sini? Aku kasih contoh dulu baru diikutin ya. Ditarik keluar. Ini keluar. Pulang. Nggak apa-apa. Namanya pertama. Tapi pegangnya udah nyaman ya. Kalau bisa dipegang ini. Tusuk lagi. Tusuk. Sudah. Lilitin ke atas. Sudah. Ini harus masuk keluar. Gini, didorong sampai keluar. Ini masuknya? Iya. Didorong. Ininya gimana? Dorong dia, dorong. Iya. Pakai jari juga boleh. Didorong sampai keluar. Kakaknya bisa? Keluar sini, udah. Ini tusuk. Didorong sampai keluar. Lagi ya. Terus udah gitu lilitin lagi. Masukin ke. Gimana caranya biar dia ini sama ini keluar, tapi dilonggar. Ini kan dilonggar gitu ya. Iya. Si benang ini masuk ke sini. Bisa? Enggak. Sabar. Yeay, ya gitu. Wih, mantap deh. Ini gitu, Mbak. Ini sama ini keluarin. Dorong. Ya. Gitu ya. Baiklah. Lagi. Ingat-ingat ya. Pelan-pelan. Tusuk lagi. Tusuknya di bawah. Iya, yang samping. Ini Sampingnya. Terus ininya lagi. Salah deh kayaknya. Ini kan sudah betul. Bukan di sini, tapi di sampingnya. Tusuk yang tadi dulu ya. Ambil benangnya, bawa keluar. Gitu ya. Terus lilitin lagi. Keluarin semua. Ini jadi anjing. Semangat.
keluarnya kemana? Ini tusuk. Ini inget ya, bawa keluar. Oke. Baru lilitin. Tusuk, bawa keluar, baru lilitin. Tusuk, bawa keluar, lalu lilitnya kemana? Cara megang ini. Ini bukannya relax aku. Gitu. Ampun. Semangat Mas Ali. Aduh. Nah, Berarti aku cari lagi bolong yang lain gitu. iya sampingnya. Ini? Tuh. Ingat. Tusuk. Ntar dulu, ini kan Sampingnya. Kakak udah sampai nih. yang tadi kamu kerjain aja. Nah, kalau udah kayak gini, ini gimana caranya biar dikeluarin? Oh iya, dikeluarin dulu. Iya, kakak tinggal jangan dikerotin aja, nanti dilonggarin, nanti dia keluar sendiri kok. Gitu, baru di sampingnya lagi tusuk, bawa keluar benangnya, baru lilit. Bawa keluar. Lilitnya tuh gini ya? Iya, iya betul. Bawa keluar. Bawa keluar tuh gimana? Kayak gini ya? Sabar. Gini, Udah tusuk. Ya, bawa keluar. Lilitnya kayak mana? Gini kayak. Gini, bawa keluar. Dapet. Nah, ini bawa keluar. Iya. Nah, Nah, sekarang ditarik. kok ini ada dua? Iya. Gimana? Nggak apa-apa. Tusuk. Ini bawa Iya, pegangnya oke, gini. tusuk. Ya, bawa keluar. Bawa keluar kan? Ingat lilitin, terus keluarin. Gimana caranya biar dikeluarin? Yang pertama kali kamu pelajari dulu ini. Enggak. Yang pertama kali aku pelajarin itu buat rantainya dulu, ada sih yang paling basic. Cuman kan ini soalnya kayak ini tusuk yang paling gampang. Ya karena nggak perlu banyak melilit benang. Istilahnya kayak, nah, makanya dibilang single crochet atau single stitching karena dia cuma sekali aja melilit benang. Tusuk, keluarin, baru kita lilit. Nah, lilitnya ini udah terhitungnya single satu kali gitu. Banyak kok yang lain-lainnya, cuman kayaknya nanti biar nggak pusing. Hasilnya udah kelihatan. Itu jadi apa tuh nanti? Ini bisa buat tempat mug atau tempat minum gitu, atau tempat pensil juga boleh, jadi multifungsi sih. Jadi kalau diberiin dia diem gitu. Oke, kalau kakak-kakaknya gimana? Oh, itu udah selesai. Ini Itu udah banget loh. Iya, thank you Alda. Iya. Jadi kita belajar hal baru hari ini. Aku punya skill baru merajut. Cuman nggak bisa, ternyata lumayan juga ya. Lumayan. Walaupun bersusah Pak ya. Susah ya, kalau Dan berhasil membuat relax. Iya benar-benar. Oke teman baik, jadi kalau kalian mau belajar seperti ini, membuat hal-hal seperti ini, silakan kontak langsung ya, Volen Art Space. Jangan lupa saksikan Sparta episode minggu depan. Dadah. Dadah.